Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan coba review salah satu cloud provider yang ada di lokal ya. Kali ini kita akan coba untuk uh, eksperimen di Nevacloud. Jadi Nevacloud ini salah satu cloud provider yang ada di lokal Indonesia, yang data centernya juga ada di Indonesia. Baru ada di Indonesia, belum multi region ya. Di sini ada menu cloud server. Di sini tempat kita untuk memanage sebuah VPS atau virtual private server. Kemudian di sini ada block storage. Jadi di block storage ini ketika kita ingin menambahkan lagi volume ke dalam Linux atau OS yang kita sudah buat di cloud server, kita bisa menambahkan dari sini, dari block storage ya. Kemudian di sini ada object storage. Object storage ini adalah layaknya seperti AWS S3 gitu. Jadi dia dapat digunakan sebagai penyimpanan yang dapat kita gunakan pada aplikasi yang sedang kita bangun. Kemudian di sini ada load balancer. Load balancer ini ya seperti namanya, dia sebagai load balancer. Kemudian ada apps. Apps ini yang dapat diinstal bersamaan dengan virtual private server. Jadi simpel aja, kalau misal mau menginstal GitLab, Docker, Postgre dan lainnya itu tinggal satu kali klik seperti itu. Kemudian ada SSH, tempat kita menaruh SSH milik kita pribadi. Billing kita untuk bayar atau kita deposit ya. Jadi sistem di Nevacloud ini kita top up gitu atau deposit terlebih dahulu sebelum kita menggunakan layanan yang ada di Nevacloud. Seperti itu. Kemudian ada support, kemudian ada account. Oke. Kali ini kita akan fokus di cloud server aja. Kita akan explore lebih lanjut apa aja sih yang bisa kita lakukan di cloud server di Nevacloud ini. Oke, kita coba buat sebuah virtual private server. Jadi di sini ada dua data center, Jakarta 02 sama Jakarta 01. Bedanya itu lebih ke performa kelas. Jadi yang Jakarta 02 itu performanya lebih tinggi atau lebih baik ya. Kemudian yang Jakarta 1 performanya itu nggak lebih baik dari yang Jakarta 2 atau bisa dibilang lebih lambat gitu. Di sini bisa dilihat di yang Jakarta 1 menggunakan prosesor Intel Xeon, kemudian yang di data center Jakarta 2 menggunakan AMD EPYC, kemudian storage-nya menggunakan NVMe, sedangkan yang Jakarta 1 menggunakan hybrid storage cluster. Yang artinya NVMe bakal lebih cepat karena dia merupakan jenis penyimpanan terbaru ya, NVMe. Oke, kita akan coba yang Jakarta 1 aja karena lebih murah. Kita menyelesaikan budget. Oke, kita akan coba untuk menggunakan OS Ubuntu. Di sini tersedia beberapa distro Linux ya. Ada Rocky, ada Alpine, Alma Linux, Debian, Fedora, OpenSUSE, FreeBSD, CentOS. Oke. Di sini adalah plan-nya. Mulai dari 1 GB memori, kemudian 1 core dan 20 GB storage. Sampai 60 GB memori, kemudian CPU-nya 16 core dan storage-nya ada di 800 GB. Itu udah mentok. Jadi di sini nggak bisa custom, nggak seperti beberapa layanan public cloud lainnya. Ini bakal
enak sebenarnya kalau kita sudah dapatkan sesuai yang apa kita butuh. Nggak enaknya kalau kita ternyata butuh lebih custom lagi gitu kan. Untuk harganya sih ini udah cukup murah ya, mulai dari 48.000 per bulan. Kita sudah bisa menikmati, kita sudah mempunyai server pribadi dan juga kita memiliki API public. Oke. Kemudian di sini kita bisa menambahkan SSH yang sudah kita ini yang sudah aku pasang sebelumnya. Fungsinya biar nggak perlu lagi memasukkan password seperti itu. Kemudian password. Nah, ini kalau kita butuh password tinggal masukin aja. Misalnya kita membutuhkan apa namanya? Sudo. Tapi ini password untuk root sih. Tuh. Ini kita pakai password jika kita menggunakan PC atau laptop yang tidak terpasang SSH key atau public sama secret key-nya tuh yang ada di laptop kita atau PC kita. Kemudian hostname-nya kita akan coba astronaut seperti ini. Oke, jadi di Navacloud ini sebenarnya pay to go ya, tapi dia per hari hitungannya, bukan per jam. Jadi ketika teman-teman order, maka akan terpotong saldonya sekitar 48.000, yang artinya per harinya itu 1.600. Jadi misalnya kita order hari ini, kemudian selang berapa jam kita destroy ininya VPS-nya, maka kita akan terkena 1.600 biayanya. Kemudian sisanya akan kembali menjadi saldo, akan masuk dalam my balance ini seperti itu. Oke, kemudian kita coba order, continue. Nah, tadi sudah di order, kemudian statusnya sedang menginstal. Kita coba tunggu sebentar. Sudah mulai start VM ya, starting virtual machine. Refresh aja ya, kita coba refresh. Harusnya nggak lama sih. Oh ya, ini sudah running atau berjalan. Kita coba buka. Oke. Refresh lagi, ini metriknya belum jalan atau memang belum ada datanya ya karena baru install. Oke, jadi ini adalah dashboard dari VPS atau cloud server yang ada di Navacloud. Jadi aku masuk ke dalam hostname yang astronaut yang sudah aku buat tadi. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada grab, access, snapshot, volume, network, password, reinstall, resize, rename, history, destroy. Itu. Kita coba cek yang akses ini ya. Pada menu akses ini terdapat button untuk launch console, yang artinya kita akan dapat membuka terminal dari dashboard ini. Ini ada dua sih, ada dua button. Kalau kita klik akses ini bakal ada di sini. Sebenarnya sudah ada di atas ini ya, di header ini. Sama aja fungsinya. Kita coba launch console. Oke. Apakah dari launch console ini kita bisa langsung masuk ke dalam apa namanya SSH tanpa menggunakan password? Kita coba, kenapa dia nggak mau? Coba ulang ya. Oke.
ls. Wait, ternyata di launch console ini kita nggak bisa langsung masuk ke dalam SSH, harus manual. Kita coba masuk terlebih dahulu, root, kemudian password yang dibuat tadi. Oke, masuk ya. Jadi di dashboardnya kita bisa membuka konsol. Ini suatu kemudahan juga sebenarnya. Kalau kita lagi di lagi nggak bisa membuka terminal lainnya gitu. Tapi di sini jadi plus minus juga sebenarnya. Jadi ketika kita lupa password di konsolnya ini, di konsol yang ada di browser ini, kita tuh nggak bisa langsung login ke dalam konsolnya gitu kan, ke dalam SSH. Jadi harus manual. Ya solusinya kalau kita lupa password ya ganti password. Di sini ada menu password gitu kan. Ya itu plus minus ya. Biasanya kan ada beberapa konsol di server itu dia akan langsung masuk ke dalam SSH usernya karena udah terintegrasi. Oke, di sini ada snapshot. Snapshot ini fungsinya ya buat backup gitu ya. Di sini ada keterangan ketika kita ingin menggunakan snapshot, maka itu akan membebani kita sekitar 20% berdasarkan pembayaran kita tiap bulan. Misalnya di sini 48.000, kemudian kita kenanya 9.600. Seperti itu. Kemudian ada volume. Volume ini kita bisa menambahkan di block storage. Seperti itu. Network. Nah, di sini tuh di Navacloud ya. Networknya itu ketika kita ngebuat sebuah VM, jadi dia udah otomatis membuat virtual private network gitu kan di setiap akun masing-masing. Jadi dia misal di akun saya ini, ketika saya yang membuat virtual private server baru lagi, maka dia akan bisa terhubung menggunakan IP private atau IP lokal. IP private yang ini ya, kemudian ini IP public. Seperti itu. Ini reverse DNS ya. Kemudian kita lanjut ke password. Di sini kalau kita lupa password bisa langsung diganti atau di reset dari dashboard. Ini menarik sih. Oke, kemudian ada fitur reinstall. Jadi kalau kita ada problem di server yang kita punya ini, gampangnya kita tinggal reinstall aja gitu, nggak usah di destroy gitu, kemudian kita pasang atau beli ulang gitu kan. Oke, keunggulannya kalau kita reinstall kan berarti IP address-nya bakal tetap sama gitu, akan tetap sama. Kalau kita beli ulang kemungkinan IP address-nya akan ganti. Oke, di sini ada menu resize. Di resize ini maksudnya tuh lebih ke upgrade gitu ya. Fungsinya upgrade. Karena dia nggak bisa downgrade gitu. Jadi ketika kita sudah beli ini ya dengan spek 1 core 1 GB memori ternyata kurang, kita bisa upgrade. Tapi setelah upgrade kita nggak bisa downgrade. Karena itu sebenarnya resiko juga sih di OS-nya. Ketika upgrade kan memang bisa kita menambahkan storage, RAM dan lain-lainnya. Cuman kalau mengurangi itu resikonya lebih besar, bahkan sampai crash gitu. Oke, di sini dari rename ini lebih ke hostname ya. Oke, ada history. Di sini ada history apa aja sih yang udah kita lakukan gitu. Misalnya kita reinstall
kemudian ganti password, menambahkan snapshot, dan lain-lain. Kemudian ada destroy. Di destroy ini kita akan menghapus servernya. Jika kita sudah tidak butuh lagi, ya destroy aja. Ngapain gitu kan? Kita buang-buang duit untuk yang tidak terpakai, kecuali saldonya gratis. Oke. Jadi di sini di interface shader ini apa namanya, combo box atau apalah gitu ya, container. Nah di sini tuh ada IP address IPv4, kemudian IPv6. Di sini ada SSH address, jadi tinggal kopas aja, kita nggak perlu ngetik. Terus buka terminal di lokal, kemudian paste, enter, yes, sudah masuk. Sangat easy sekali. Kemudian di sini sudah disediakan public DNS ya, atau domain, bisa kita sebut domain. Di sini ada IP-nya, kemudian menggunakan subdomain dari nevacloud.io. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan dashboard dan fitur-fiturnya. Kita akan coba testing kecepatan internet dan juga stabilitas dari si VPS yang kita beli ini. Oke. Pertama kita coba update repository dulu ya. Di sini karena kita pakai Ubuntu, kita menggunakan command apt update. Oke, bisa dilihat di sini di sini servernya sudah menggunakan mirror dari Nevacloud sendiri. Keuntungannya bakal lebih cepat ketika melakukan update atau download package gitu kan, yang ada di mirror mereka gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak menjanjikan juga semua package-nya itu ada di mirror ini. Tapi ini sebuah atau kebaikan juga gitu kan, keunggulan bahwa mereka sudah langsung include kan mirror mereka ke dalam server mereka sendiri. Keuntungannya bakal lebih cepat itu. Oke, di sini ada banyak sekali ya yang perlu di upgrade package-nya. Kita coba tes dari upgrade ini untuk melihat kecepatannya, kecepatan rata-rata. Kita upgrade. Di sini sekitar ada 190 package yang akan diupdate tadi infonya. Kemudian yang perlu di-download adalah 154 MB. Iya. 154 MB yang perlu di-download. Kemudian kita coba upgrade. Kita sambil monitoring apakah speednya bagus. Di sini kita bisa lihat speed rata-ratanya ada di 700 KB, kemudian naik lagi ke 2 MB ya. Oke. Bisa dilihat sih di sini dia langsung nembak mirror mereka sendiri. Coba cek ya webnya kayak apa, web mirrornya. Ini. Jadi ini adalah interface dari mirror Nevacloud. Tampilannya oke sih. Yang jadi pertanyaan, mirror ini bisa dipakai public atau tidak? Karena di bawah ini biasanya kan ada info gimana cara pakai mirror ini. Kita coba cek yang Ubuntu Archive. Oke. Sini masih nggak ada dokumentasi ya gimana cara pakai mirrornya. Oke, kita balik ke sini. Di sini bisa dilihat kecepatannya menurun. Jadi walaupun
menggunakan internet atau menggunakan mirror dari mereka sendiri, nggak menjanjikan juga bahwa kecepatannya akan cepat, karena ya tahu sendiri, kecepatan internet di Indonesia sangatlah kecil. Dan juga mereka nggak mau ini juga sih, nggak mau menggunakan internet yang cepat juga karena mungkin klien mereka belum banyak gitu. Sebenarnya kecepatan segini tuh cukup, tapi kalau dibandingkan dengan server-server yang ada di luar negeri, misalnya di server tetangga aja Singapura, ini udah kayak langit dan bumi ya kecepatannya, beda jauh sekali. Oke, mungkin kita skip untuk melihat hasilnya langsung. Oke, ini udah mau selesai, jadi tadi cukup lama juga sih waktunya. Bisa dilihat perbedaannya di sini ntar di jam ini, kurang lebih 5 menit lebih ya. Oke. Setelah setelah ini selesai, kita akan mencoba untuk menginstal Nginx untuk mencoba apakah dapat berjalan portnya. Di sini soalnya tidak ada option untuk mengatur firewall, jadi sepertinya itu portnya itu sudah otomatis dibuka semua. Jadi kalau kita mau mengatur firewall itu kita bisa menggunakan UFP atau firewall D juga bisa, tapi saya lebih suka menggunakan UFP. Oke. Sepertinya sudah selesai. Oke, nice. Kita coba cek hotstop ya. Di sini idle-nya. Ketika kita beli server dengan RAM 1 GB kemudian 1 core, ini adalah idle aplikasi servernya. Dia terpakai 200 MB untuk sistemnya ya. Sistem dan beberapa service yang berjalan. Jadi kita masih punya sisa sekitar 700 lebih megabyte yang dapat kita pasang di sini. Itu kira-kira bisa memasang apa aja. Jadi kemungkinan di server 1 GB ini cukup kalau kita ingin memasang PHP sama MySQL, itu harusnya cukup. Aku coba untuk menambahkan atau menginstal Nginx. Apakah dia menggunakan RAM yang cukup banyak? Oke, sudah terinstall. Clear hotstop. Oke, di sini bisa dilihat nggak begitu banyaknya Nginx menggunakan RAM-nya. Kita coba akses menggunakan DNS public ini. Apakah sudah terpasang Nginx-nya? Oke. Di sini sudah terpasang untuk Nginx ya. Jadi sudah aman sih untuk masang Nginx. Mungkin bisa dibuat untuk reverse proxy itu ya, dengan RAM 1 GB, kemudian CPU 1 core. Kalau untuk penggunaan aplikasi itu yang berat,
atau aplikasi seperti PHP itu cukup aman aja sebenarnya. Oke, karena biasanya aku di channel ini banyak bahas Alpanel. Aku coba pasang Alpanel di RAM 1 GB dan CPU 1 core ya. Jadi sebelum itu kita coba remove dulu si apa namanya, Nginx tadi. Oke, kemudian kita coba cari Alpanel. Kita coba tes ketangguhan dari server 1 GB RAM 1 GB. Oke, coba pasang guys. Yes. Do you want to install Alpanel to the root www directory? Yes. Oh, enter yes to force application. Web service is already installed. Wait, jangan-jangan Nginx nya masih belum ke ini ya? Wow, belum ya, belum ke pt ports Nginx. Nginx sudah nggak install. apt remove Nginx. What the, kenapa dia masih terpasang status Nginx? Loh, wait, coba kita ini aja, nctl stop Nginx. Ini kayaknya ada bug, jadi kan harusnya tuh Nginx nya sudah terhapus. Nginx di sini nggak ada sih statusnya terpasang, tapi servisnya kenapa masih jalan? Nginx loh, kok masih ada Nginx nt. Ini kayaknya ada bug entah dari server Ubuntu-nya atau dari base image server punya Nevacloud gitu kan. Jadi harusnya kan ketika kita install Nginx kemudian kita hapus, itu harusnya terhapus. apt auto remove, coba ya. Oke, dia nggak ada yang perlu di remove. Auto clean apt purge Nginx. No, dia nggak terinstall coy. Which Nginx? Duh, aneh sih ini. Kalau kita mau coba pasang Alpanel, kita matiin dulu service-nya. Nah, kita coba matiin, harusnya nggak bisa jalan lagi ya kan? Itu aneh sekali sih. Coba ya ulangin. Yes, available disk space itu sisa dari 20 GB server yang kita punya, storage-nya sisa 17 GB ya. Oke, di sini kita coba install Alpanel. Alpanel ini dashboard Linux ya. Ini bisa untuk manajemen website dan lain-lain. Untuk detail lengkapnya ada di video sebelumnya. Ini coba ngetes aja sebenarnya. Apakah server 1 GB mampu menginstal Alpanel? Ya, sebenarnya saya sudah pernah sih install di 1 GB dan itu bisa. Tapi di sini apakah bisa? Soalnya kita kan menggunakan apa tadi? Spek yang rendah ya di data centernya.
Oke, ini proses instalasinya hampir selesai. Dia sudah melakukan starting panelnya. Oh, ternyata masih ada yang perlu diinstal sama mereka. Oke, dia menginstal UEFI untuk ini ya, untuk firewallnya. Komen, oh di sini langsung di ini ya, diatur sama mereka. Padahal ada optionnya gitu. Oke, udah jadi teman-teman. Jadi kita coba cek pakai hardtop. Setelah dipasang panelnya, RAM-nya yang gede, CPU-nya gede, cuman penggunaan RAM-nya semakin bertambah. Oke, dari idle-nya tadi itu sekitar 200 MB-an. Sekarang ketika diinstal A panel, dia bertambah sekitar 50 MB. Jadi sebenarnya A panel nggak begitu berat ya, panelnya sendiri. Coba kita akses sini, kemudian proses. Nah, sambil ini ya, coba sambil monitor. Kita sambil monitor di sebelah kiri. Top. Oke, sambil monitor. Kemudian kita masukin username, password. Oke. Nah, ini selesai guys, finish. Oke, thank you. Ini nggak perlu ya, skip aja login ke panelnya. Nah, di sini di RAM 1 GB dengan CPU 1 core masih mampu untuk menjalankan dashboard. Di sini kita bisa banyak melakukan beberapa hal ya. Jadi intinya tuh di A panel ini cukup ringan untuk penggunaan resource-nya. Sini ada monitor, kemudian security ini penting kalau kita ingin menambahkan firewall. Di sini tuh udah otomatis menggunakan UEFI. Jadi ketika kita mencoba menambahkan service baru dan itu ada port baru, kita wajib untuk menambahkan role di sini ya. Port berapa sih yang kita butuhkan, kemudian kita tambah. Gitu. Ini kalau mau nyoba masang web servernya lama banget sih ini. Karena CPU cuma 1 core. Tapi bisa. Aku pernah pasang web servernya di sini. Di RAM 1 GB ya, RAM 1 GB 1 core. Tapi lama sekali karena dia CPU cuma 1 core. Di A panel itu ketika dia pasang service ada proses buildnya juga itu, jadi nggak semuanya itu tinggal install, tapi ada proses build si service tersebut karena biar custom dan dapat digunakan si A panel dengan baik. Oke, begitu. Selanjutnya kita akan coba untuk block storage ya. Di sini kalau kita cek LSBLK untuk mengecek partisi, di sini belum ada block storage tambahan atau volume tambahan. Kita coba untuk tambah volume. Oke, tambah volume kita pakai yang ini aja, yang murah. Kemudian misalnya 10 GB, di sini 10 GB tuh 20.000 ya ternyata. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin 20 GB 20 GB 40.000, sedangkan tadi untuk harga servernya itu dengan penyimpanan 20 GB
dan juga udah satu CPU, ada 1 GB RAM, ada API public, itu harganya 48.000. Di sini harga untuk block storage-nya menurut saya sih lumayan mahal ya. Aku nggak compare kemana, tapi kita compare langsung aja ke server mereka, layanan mereka di cloud servernya itu. Dengan kita udah dapet plus gitu kan, udah dapet server API public dan juga penyimpan 20 GB, itu harganya 48.000. Tapi di sini storage-nya, block storage-nya harganya mirip dengan kita beli sebuah private server baru. Oke, tapi kita akan coba pasang atau kita beli dan harga 40.000 ini. Beli 40.000. Namanya belum dibuat coy. Namanya tuh misalnya data atau backup lah ya. Backup, kita coba order, kemudian confirm. Jadi ini sedang proses untuk membuat block storage. Fungsinya block storage bisa kita mounting ke dalam server. Kalau object storage nggak bisa ya, bisa teman teribet. Ini kita pakai block storage. Oke. Di sini ada pilihan untuk attach. Attach-nya itu bisa milih ya, kalau kita punya banyak server mau dimasukin kemana. Di sini kita pilih yang kita buat tadi, astronaut, kemudian kita attach. Oke. Nah, ini sudah terattach ya. Kemudian kita coba jalankan lagi LSBLK, harusnya sudah masuk partisinya. Tapi ini belum dimounting. Nah, ini SDB. Dia SDB ya namanya, kayak atau seperti storage asli. Biasanya kan kalau VM gini namanya kan VDB gitu, virtual disk block atau sejenisnya. Oke, di sini langsung ada dokumentasi bagaimana cara pakainya. Pertama kita untuk format partisi dulu menjadi ext4. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita membuat folder mntsdb. Aku mau membuat folder mounting itu backup. Oke, kemudian di sini aku akan mounting ke dalam folder backup. Oke, kemudian kita perlu menambahkan di sini ke fs tab. Fungsinya itu biar kita ketika restart dia akan langsung mounting mnt backup dan enter. Oke, kita coba cek SBLK. Nah, di sini sudah termounting ya. Jadi kita bisa gunakan partisi ini untuk penyimpanan, misal sebagai tempat backup dan lain-lain, seperti itu. Sini juga bisa resize ternyata. Oke. Jadi pada video review cloud provider lokal ini mungkin cukup segini aja teman-teman. Ya begitulah kelebihan dan kekurangan provider lokal. Jika provider ini, cloud provider ini cocok sama teman-teman, mungkin bisa dipakai, atau kalau nggak cocok mungkin bisa cari opsi lain. Oke, sebelum itu kita coba hapus dulu ya servisnya atau servernya. Di sini saya coba detach di server, otomatis hilang nggak? Oke, otomatis hilang ya kalau kita cabut aksesnya. Kemudian ini delete, ini hampir nggak kelihatan sini button delete nya karena kecil sekali. Oke, kemudian kita masuk ke cloud server.
di close server kita destroy. Cara destroynya kita copy paste aja dan destroy. Oke. Server yang kita punya tadi udah hilang, udah nggak bisa diakses lagi. Ini juga udah nggak bisa lagi pastinya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mau maaf. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.